Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah SHMM, yang terhormat Dr. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MPD, yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, yang terhormat Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, yang terhormat dosen pengampu Ibu Hawa Hidayatul Hidayah MH, dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada orang tua saya yang sudah membiayai saya dan juga mendoakan saya sehingga saya bisa kuliah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Penjelasan pertama itu tentang hadis do'if. Hadis do'if ialah hadis yang lemah. Do'if artinya lemah. Hadis do'if dikatakan hadis do'if karena tidak memenuhi persyaratan dari hadis sahih dan hadis hasan. Penyebab hadis do'if, penyebab yang pertama yaitu karena sanadnya yang lemah. Jadi penyebab hadis do'if yang pertama karena adanya sanad yang lemah sehingga menyebabkan hadis tersebut bisa dikatakan hadis do'if. Penyebab yang kedua itu cacatnya rawi. Cacatnya rawi di sini penyebab yang kedua bisa dikatakan hadis do'if karena cacatnya sebuah rawi yang mana perawi tersebut bisa dikatakan tidak kuat hafalan. Yang kedua yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu itu tidak sama dengan hadis do'if karena hadis maudhu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena rekan atau dusta tentang sesuatu yang tidak pernah beliau ucapkan, kerjakan atau takwirkan baik karena dengan sengaja ataupun bukan. Jadi bedanya kalau hadis do'if di sini itu karena sebuah rawi yang cacat. Kalau hadis maudhu itu memang sebuah hadis yang didustakan tapi tidak bersumber dari Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak pernah mengerjakan hal seperti itu. Jadi hanya orang-orang yang ingin mengatasnamakan Rasulullah. Hadis maudhu juga mempunyai penyebab mengapa dikatakan hadis maudhu. Yang pertama yaitu politik. Karena adanya sebuah politik. Jadi seseorang mengatasnamakan Rasulullah pada zaman dulu karena sebuah politik, sehingga seseorang mengatasnamakan Rasulullah. Politik ini berawal dari zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pertentangan politik yang terjadi pada masa Khalifah Abi Thalib yang berujung pada pembuatan hadis-hadis palsu yang tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan dan mempengaruhi orang-orang tertentu. Penyebab hadis maudhu yang kedua yaitu pembuatan cerita atau kisah-kisah yang palsu. Para pembuat cerita dan para ahli kisah itu melakukan pemalsuan hadis dalam rangka menarik simpati kepada seorang agar bisa tertarik kepada cerita tersebut sehingga memalsukan sebuah hadis dengan mengatasnamakan Rasulullah. Penyebab yang ketiga yaitu perbedaan pendapat dalam masalah fikih dan ilmu kalam. Jadi para pengikut mazhab itu berbeda pendapat sehingga dalam bidang fikih atau ilmu kalam mereka menciptakan sebuah hadis yang palsu dengan mengatasnamakan Rasulullah, sehingga dari penyebab ketiga tersebut bisa menyebabkan hadis maudhu. Jika hadis maudhu ini tersebar pada kalangan masyarakat, maka mempunyai akibat
seperti halnya menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam, mencemarkan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengaburkan pemahaman terhadap Islam serta melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Materi yang ketiga yaitu tentang takhrid hadis. Takhrid hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis. Jadi dengan adanya takhrid hadis kita bisa mengetahui sanad hadis tersebut apakah dari sanad yang lemah atau bukan, apakah dari perawi yang cacat atau bukan, apakah hadis tersebut termasuk hadis doif, apakah hadis sahih atau hadis hasan. Jadi dengan kita mengetahui takhrid hadis, kita akan mengetahui kualitas dan kuantitas sanad dan matan. Dengan di situ kita akan bisa mengetahui hadis tersebut hadis sahih atau hadis hasan atau hadis doif. Jadi takhrid hadis adalah sumber dari mengetahui sebuah hadis. Takhrid hadis mempunyai beberapa metode. Metode yang pertama yaitu dengan takhrid melalui periwayat pertama, sanad pada tingkat sahabat. Yang kedua yaitu dari lafaz pertama. Takhrid melalui terdapat dalam lafaz pertama dari matan hadis. Yang ketiga yaitu dari matan, takhrid melalui lafaz yang terdapat dalam sebuah matan hadis. Yang keempat yaitu tema atau isi kandungan dalam hadis atau tema matan. Dengan cara mengetahui periwayat, lafaz dengan cara mentakhrid periwayat, lafaz pertama, matan dan tema matan, kita bisa mengetahui hadis tersebut, kualitas hadis tersebut, dan bisa mengetahui hadis tersebut hadis sahih, hasan atau doif. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya akhirul kalam dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.